Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Khairunisa dari kelompok satu Praktikum Pengantar Teknologi Informasi dengan NIM 0801118825300023. Di sini saya akan mengerjakan tugas MATLAB untuk soal nomor 2, yakni membuat soal cerita dengan persamaan 5 variabel, lalu mencari masing-masing nilai dari variabel tersebut. Nah, untuk soal yang telah saya buat, yakni sebuah perusahaan elektronik memproduksi 5 jenis komponen utama untuk drone mereka, yakni ada motor dengan variabelnya P, baterai dengan variabelnya Q, kamera dengan variabelnya R, sasis dengan variabel S, dan sensor dengan variabel T. Nah, dari cerita tersebut sudah diberikan untuk persamaan-persamaan. Nah, terdapat 5 persamaan yang berada di soal ini. Untuk persamaannya telah diketahui di soal dalam bentuk seperti ini. Lalu kita akan mencari berapa nilai dari P, berapa nilai dari Q, R, S, dan juga T. Nah, untuk ini, yang pertama kita perlu lakukan adalah kita mendefinisikan matriksnya dulu dalam bentuk matriks 5 kali 5. Kenapa matriks 5 kali 5? Karena dalam matriks ini terdapat 5 variabel yaitu P, Q, R, S, T, dan juga terdapat 5 persamaan. Nah, untuk nama matriksnya kita berikan nama matriksnya itu matriks X. X sama dengan, untuk membuat matriks kita bisa dengan menggunakan kurung siku, lalu kita masukkan nilai-nilainya. Nah, di sini kita masukkan untuk persamaan yang pertama terlebih dahulu. Kita masukkan nilainya, itu 4, 2, 5, 0, 0. Dari mana angka ini didapatkan? Dari eh, soal di sini. Untuk keadaan ini, itu bentuk persamaannya adalah ini. Kita berikan tanda titik koma untuk memisahkan antara baris satu dengan baris selanjutnya. Lalu kita masukkan untuk nilai dari persamaan kedua. Kita masukkan nilainya yakni 0, 3, 0, 2, dan 1. Lalu kita pisahkan lagi dengan tanda titik koma. Kita masukkan untuk nilai persamaan yang ketiga. Ini ada 1, 0, 0, minus 1, dan 2. Nah, selanjutnya kita pisahkan lagi dengan tanda titik koma. Kita masukkan untuk persamaan keempat. Kita harus memperhatikan tanda-tandanya, jangan lupa. Minus 1, 0, 3, 1, 1. Selanjutnya untuk persamaan yang kelima. Ada 4, 2, minus 1, 0, dan minus 1. Lalu kita tutup siku, dan kita enter. Maka jadi untuk matriks X. Selanjutnya, kita akan membuat matriks yang berisi hasil. Nah, atau kita beri nama itu matriksnya matriks Y. Bebas kita mau gunakan variabel apa di sini, tapi saya akan menggunakan X dan Y. Di sini kita masukkan untuk hasil-hasilnya. Nah, ini kita ambil dua angkanya saja. 25, 32, 11, 13, dan juga 14. Ini untuk mempermudah pengerjaan dan menghindari kerancuan. Kita masukkan di sini. Ini akan menjadi matriks 1 kali 5. Itu satu baris dengan 5 kolom. Nah, jadi di sini kita buat 32, titik koma, 25, titik koma, 11, titik koma, 13, titik koma, dan 14. Lalu kita tutup kurung siku. Klik enter. Nah, ini sudah jadi untuk matriks X dengan Y. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita menghitung untuk solusinya. Solusi atau kita beri nama di sini S ya, untuk solusi. S itu kita dapat mencari hasilnya itu dengan kita mencari inverse dari X, lalu kita kalikan dengan matriks Y. Atau untuk lebih singkatnya, kita bisa menggunakan rumus X bagi kiri Y. Kita tulis di sini X bagi kiri Y. Lalu kita enter. Nah, ini untuk hasilnya. Ada 4, 3, 2, 5, dan 6. Ini untuk angka di belakang komanya kita tidak perlu kita perhatikan ya, teman-teman. Kita abaikan saja.
Lalu bagaimana cara kita membuktikan kalau misalnya ini tuh hasilnya benar nih, sesuai? Nah, cara kita untuk membuktikannya, itu buat kata untuk verifikasi atau V, atau pembuktian. Nah, untuk pembuktiannya itu bisa kita gunakan dengan cara kita mengalihkan vektor X tadi, dengan mengalihkan matriks X tadi dengan solusinya. Nah, di sini kita tulis X kali menggunakan tanda bintang kali solusi. Nah, di sini karena tulisannya S, berarti kita ketik di sini S. Kita enter. Maka hasilnya akan sesuai dengan Y. Nah, maka ini untuk hasil PQRST itu sesuai eh, dengan hasil tadi. Maka kita dapatkan untuk variabel P itu adalah 4, variabel Q itu adalah 3, variabel R itu adalah 2, S adalah 5, dan T adalah 6. Nah, sampai sini sudah selesai untuk mencari hasil dari variabelnya. Nah, apabila kita ingin mencari nih untuk variabelnya dengan menggunakan rumus inverse tadi, bisa. Kita bisa menggunakan rumus inverse dengan INV. INV, kita masukkan. Tadi kan ini matriks X ya. Kita jadi mencarinya dengan matriks X dikali dengan Y. Maka kita dapat tuliskan di sini inverse dari matriks X, lalu kita kali dengan Y. Ini Y-nya Y besar ya teman-teman. Y. Nah, ini kita berikan nama sebagai T. T sama dengan masukkan rumus tadi, inverse dari X dikali dengan matriks Y. Kita enter. Nah, ini juga bisa hasilnya. Maka solusi yang di sini tadi sama dengan yang ini. Cuman bedanya ini caranya itu dengan menggunakan inverse, sedangkan ini kita gunakan bagi kiri. Nanti hasilnya juga akan sama, akan sesuai. Jadi sekian untuk pengerjaan soal nomor 2 MATLAB dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.